Hai teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Belajar bersama, belajar ilmu pengetahuan baru bersama. Kali ini kita akan membahas tentang modals. Modals termasuk ke dalam verb, tetapi berbeda dengan verb yang lain. Modals terdiri dari can, could, may, might, will, would, must, shall, should, ought to, had better. Ada perbedaan mendasar dari verb dan modal verb. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kalimat tanya berbeda. Untuk bentuk kalimat tanya verb biasa, kita menambahkan do untuk subjek jamak dan does untuk subjek tunggal. Tetapi untuk modal verb, kita hanya tinggal memindahkan modal verb ke bagian paling depan pada sebuah kalimat. Contohnya, untuk verb biasa, does she make me sad? Untuk modal verb, can she make me sad? Yang kedua adalah tidak perlu menambahkan akhiran s atau is pada verb yang berbentuk subjek tunggal. Untuk bentuk verb biasa, kita menambahkan akhiran s atau is pada verb yang berbentuk subjek tunggal ya. Tetapi untuk modal, kita tidak perlu menambahkan akhiran s atau is. Berarti sama dengan subjek yang jamak. Contohnya, untuk verb biasa, she makes me sad. Untuk modal verb, Untuk modal verb, she can make me sad. Yang ketiga, bisa diikuti infinitif tanpa menggunakan to. Untuk bentuk verb biasa, kita menambahkan to untuk menggunakan infinitif. Tetapi modal verb bisa diikuti infinitif tanpa kita menggunakan to. Contohnya adalah untuk verb biasa, she stopped to play. Untuk modal verb, she will play. Mengerti ya teman-teman? Kita lanjutkan. Penjelasan modals. Yang pertama adalah modal can. Modal can berfungsi untuk menunjukkan ability, possibility, impossibility, permission, polite request, dan opportunity. Contohnya adalah I can run fast, yaitu contoh ability. Yang kedua adalah modal could. Modal could berfungsi untuk menunjukkan possibility, impossibility, possibility, inability, request, dan suggestion. Contohnya adalah I could run fast when I was a child, yaitu contoh past ability. Kita lanjutkan ya teman-teman. Yang ketiga adalah modal may. Modal may digunakan untuk menunjukkan possibility, impossibility, dan request. Contohnya adalah I may win if I try hard enough, yaitu contoh possibility. Yang keempat adalah modal might. Modal might digunakan untuk menunjukkan possibility, request, suggestion, dan conditional sentence. Contohnya adalah if I study hard, I may be number one, yaitu contoh conditional sentence. Yang kelima adalah modal will. Modal will digunakan untuk menunjukkan promise, willingness, prediction,
Yaitu contohnya adalah I will meet you there, yaitu contoh promise. Yang keenam adalah modal word. Modal word digunakan untuk menunjukkan valid request dan preference. Ya, contohnya adalah would you lend me your pen, please? Yaitu contoh valid request. Yang ketujuh adalah modal must. Modal must digunakan untuk menunjukkan prohibition dan strong recommendation. Contohnya adalah she didn't come to school, she must be sick. Adalah contoh strong recommendation. Yang kedelapan adalah modal shall. Modal shall digunakan untuk menunjukkan future action, suggestion, voluntary, promise, dan obligation. Contohnya adalah she shall come at 8 o'clock tonight, yaitu contoh future action. Yang kesembilan adalah modal should. Modal should digunakan untuk menunjukkan advice, recommendation, obligation, dan expectation. Contohnya adalah you should see a doctor now, yaitu contoh advice. Yang ke-10 adalah modal ought to. Modal ought to digunakan untuk menunjukkan advice, recommendation, assumption, expectation, dan strong probability. Contohnya adalah student who want to get better grade ought to take extra course, yaitu contoh recommendation. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah modal had better. Modal had better digunakan untuk menunjukkan recommendation, hope, dan warning. Contohnya adalah she had better be here soon, yaitu contoh hope. Oke teman-teman, kita sudah belajar tentang modals. Oh iya, jika teman-teman ingin mempelajari modals ini dengan rangkuman agar pemahaman kalian lebih maksimal, atau bagi kalian yang mau catat pelajaran ini, teman-teman bisa mengunjungi blogku di blog Belajar Bersama. Nanti akan aku taruh linknya di description box ya. Silahkan dipelajari. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Silahkan pelajari video dari Belajar Bersama yang lain juga. Sampai jumpa.